Baik teman-teman, sekarang kita ke yaitu tryout TPA. Untuk pertanyaan pertama, kita akan membahas tentang agitasi. Sinonim dari agitasi. Bagi yang belum tahu, agitasi itu adalah sebutan lain untuk provokasi dan pancingan. Artinya adalah pancingan untuk berbuat atau melakukan sesuatu hal yang diinginkan orang lain. Memprovokasi atau memancing seseorang untuk melakukan sesuatu namanya adalah agitasi. Di sini kita lihat persamaan agitasi dalam jawaban dari penolakan. Penolakan apakah sama dengan agitasi? Penolakan sama dengan pembantahan. Jadi dia memiliki arti yang berbeda dari agitasi ya. Lalu hasutan, di sini hasutan adalah nama sinonim dari provokasi. Karena memiliki sinonim yang sama yaitu sama-sama provokasi, maka jawaban untuk sinonim agitasi adalah hasutan. Sedangkan rencana itu adalah jadwal atau agenda. Kompromi sinonimnya adalah kesepakatan atau persetujuan. Dan konsolidasi adalah kombinasi atau koalisi. Jadi teman-teman, kunci dari mengerjakan soal ini adalah banyak-banyak menghafalkan sinonim dan antonim dari kata-kata yang biasanya jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti agitasi. Nomor 2, di sini abstrak memiliki arti adalah tidak berwujud. Sehingga kata abstrak bersinonim dengan jawaban yang C. Abstrak juga bisa berarti niskala. Apa itu niskala? Niskala adalah tidak terbentuk. Dan mujarad juga mempunyai arti yang sama dengan tidak berwujud. Jadi untuk mujarad, tidak berwujud, dan niskala semuanya adalah sinonim dari abstrak. Jadi kemungkinan untuk jawaban antonim dari abstrak adalah berwujud atau terlihat. Di sini jika terlihat itu belum tentu. Di sini karena kita memakainya adalah kata-kata berwujud, maka yang di jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Langit, tiang, lidah, bla bla bla. Di sini kita harus mencari koneksi antara dua kata yang sama sehingga kita akan bisa mencari jawaban dari kata lidah. Langit dan tiang, kata-kata yang bisa menghubungkan adalah tidak memiliki. Jadi langit tidak memiliki tiang. Langit tidak memiliki tiang untuk ditopang.
maka lidah pun tidak memiliki tulang untuk, kalau kita lihat di sini, meja, lemari, buku, tulis, dan pensil. Meja, lemari, buku, dan pensil adalah benda. Mereka semua memiliki kesamaan yang sama karena mereka adalah benda atau kata benda. Jadi di sini yang mempunyai kelompok yang sama adalah kelompok kata benda. Sehingga kata tulis di sini tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Kenapa? Karena tulis bukan kata benda tapi kata kerja. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Sekarang kita akan membahas nomor 5. Angka 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16. Kalau ada soal seperti ini teman-teman, coba kita pakai penjumlahan terlebih dahulu untuk antara dua angka. Kita coba dari angka 1 ke 2 dijumlahkan 1, dari angka 2 ke 3 plus 1, dari angka 3 ke 8 plus 5, dari angka 8 ke 9 plus 1, 9 ke 10 plus 1, 10 ke 15 plus 5, 15 ke 16 plus 1. Maka kalau kita melihat polanya, plus 1 plus 1 plus 5, plus 1 plus 1 plus 5, maka angka selanjutnya juga seharusnya plus 1. Jadi jawabannya adalah 17 yang A. Sekarang kita akan membahas nomor 6. Suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat, selesai dalam 160 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, kita lihat di sini untuk hari 240 pekerjanya berjumlah 180. Dan untuk penyelesaian selama 160 hari dibutuhkan pekerjanya adalah X. Kita belum tahu berapa. Di sini kalau kita lihat semakin cepat pengerjaannya, maka pekerja yang dibutuhkan semakin banyak. Sehingga kita bisa menyebut adalah ini contoh soal persamaan terbalik. Otomatis karena terbalik, jumlah pekerja untuk hari yang lebih sedikit, jumlah pekerjanya pasti lebih besar dibandingkan untuk pengerjaan jumlah hari yang lebih banyak, maka dinamakan dengan terbalik. Kalau seperti ini teman-teman, kita harus membuatnya dalam bentuk pecahan. 240 dibagi 160 sama dengan X per 180. Kenapa X ditaruh atas? Karena terbalik. Karena jumlah X lebih besar dari 180, maka X ditaruh di atas. Jika persamaan yang sama, maka X-nya akan ditaruh di bawah. Sekarang kalau kita lihat di sini ada dua pecahan yang dipisahkan oleh sama dengan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika ada dua pecahan dipisahkan dengan sama dengan, maka penyelesaian terbaik adalah dengan dikali silang. 240 dikali 180 sama dengan 160 dikali X. Maka 240 kali 180 per 160 itu sama dengan X. Kita bisa menyederhanakannya dengan memakai
FVP dari 240 dan 160. Di sini kita memakai angka 40. Jadi 240 dengan 160 kita sama-sama bagi dengan 40. Di atas 240 didapatkanlah angka 6 dan 160 dibagi 40 didapatkanlah angka 4. Untuk 6 dan 4 sendiri masing-masing memiliki FVP 2, maka kita bisa bagi dengan angka 2. Kita bagi dapat 3, kita bagi dapat 2. Dan 2 kita bisa bagi dengan 180. Maka didapatkanlah 3 kali 90 sama dengan X sama dengan 270. Nah, di sini kita sudah tahu kalau X adalah 270. Maka jumlah banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah selisih dari 270 dikurangi 180. 90 pekerja. Jawabannya adalah A. Jika X sama dengan 6,5643 dikali 0,005 ditambah 100,352 dikali 0,0004 dan Y sama dengan 1,2, maka di sini angka 6,5643 kita bulatkan dulu menjadi angka 7. Pembulatan ke atas ya teman-teman, karena lebih dari setengah. Dan 100,352 kita bulatkan menjadi 100. Pembulatan ke bawah karena kurang dari setengah. Jadi X bisa kita cari nilainya 7 dikali 0,005 ditambah 100 dikali 0,0004. Di sini kita bisa memakai bentuk pecahan 7 dikali 5 per 10.000 ditambah 100 dikali 4 per 10.000. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, didapatkan 35 per 10.000 ditambah 400 per 10.000 atau 435 per 10.000. Kita buat menjadi desimal menjadi 0,0435. Ini masih lebih kecil daripada 1,2, maka jawaban tepat adalah X kurang dari Y atau yang A. Diketahui A sama dengan 2 semester plus 6 bulan dan B 3 semester per 1 bulan. Kalau teman-teman bingung, 1 semester itu setara dengan 6 bulan. Jadi A 2 semester setara dengan 12 bulan ditambah dengan 6 bulan atau 18 bulan. Sedangkan B 3 semester atau 3 kali 6 bulan 18 bulan ditambah dengan 1 bulan sama dengan 19 bulan. Maka terlihat jelas bahwa B lebih lama dibandingkan dengan A. Atau kalau dari pilihan A, B, C, D, E di samping bisa kita lihat kalau A lebih cepat dibanding B. Siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Nasir. Kalau kita lihat, Susilo paling pandai, maka kita taruh dia di sebelah kanan. Karena dia lebih pandai daripada teman yang lain. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Berarti Edi ada setelah Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky, maka di sini kita berikan lambang sama dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir. Jadi Natsir setara dengan Edi dan tidak lebih pandai daripada Leonardo. Maka kesimpulannya kita lihat pilihan jawaban di samping. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Salah ya teman-teman, bisa kita lihat sini kalau Leonardo sama pandainya dengan Vicky, jadi Leonardo lebih pandai dari Edi.
Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Di sini kita lihat kalau Susilo adalah siswa yang paling pandai. Jadi pernyataan B salah. Vicky lebih pandai dari Susilo. Karena Susilo adalah yang paling pandai, maka pernyataan yang C salah. Vicky lebih pandai daripada Edi. Karena Vicky memiliki kepandaian sama dengan Leonardo, maka Vicky lebih pandai daripada Edi. Nasir lebih pandai dari Leonardo. Ini sekarang nomor 10. Pilihlah satu diagram menggambarkan hubungan di antara ketiga objek yang disebutkan. Pisang, kobis, dan melati. Pisang adalah buah. Kubis atau di sini tulisannya adalah kobis adalah sayur. Sedangkan melati adalah bunga. Ketiga hal ini tidak memiliki kaitan sama sekali. Jadi, gambar yang tepat untuk mewakili ketiganya adalah gambar B. Atau kalau di sini teman-teman tidak bisa melihat dengan jelas, gambarnya seperti ini. Jadi lingkarannya tidak ada yang terhubung satu sama lain karena tidak mempunyai keterikatan. Sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga aja teman-teman masih mau melanjutkan ke day 3, day 4, dan day selanjutnya untuk tryout TIPA ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.